Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Paviteo Sepang, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait digital marketing yang berjudulkan Ketika Iklan Mengintai Pandangan Pengguna Internet Amerika Serikat Terhadap Iklan Hypertargeting. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, saya akan membahas mengenai apa itu iklan hypertargeting, lalu bagaimanakah pandangan pengguna internet Amerika Serikat terhadap iklan hypertargeting, serta bagaimana solusi menghindari pandangan buruk terhadap iklan hypertargeting. Sebelum memulai presentasi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, pernahkah teman-teman merasa seperti handphone teman-teman mendengarkan atau mengikuti teman-teman? Nah, yang merasa boleh tolong tulis di kolom komentar ya. Hal ini bukanlah merupakan sebuah kebetulan, melainkan sebuah strategi iklan atau strategi marketing yang bernamakan. Halo teman-teman semua, selamat datang. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Paviteo Sepang, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait digital marketing yang berjudulkan Ketika Iklan Mengintai Pandangan Pengguna Internet Amerika Serikat Terhadap Iklan Hypertargeting. Nah, selama kurang lebih 7 menit ke depan, saya akan membahas apa itu iklan hypertargeting, kemudian apa pandangan pengguna internet Amerika Serikat terhadap iklan hypertargeting, serta bagaimana solusi menghindari pandangan buruk iklan hypertargeting. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Paviteo Sepang, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait digital marketing yang berjudulkan Ketika Iklan Mengintai Pandangan Pengguna Internet Amerika Serikat Terhadap Iklan Hypertargeting. Sekitar kurang lebih 7 menit ke depan, saya akan membahas apa itu iklan hypertargeting, kemudian bagaimana pandangan pengguna internet Amerika Serikat terhadap iklan hypertargeting, serta bagaimana solusi menghindari pandangan buruk iklan hypertargeting. Sebelum kita memulai presentasinya, saya akan bertanya kepada teman-teman semua, pernahkah teman-teman merasa seperti handphone teman-teman mendengarkan teman-teman ataupun mengikuti teman-teman? Rasanya seakan-akan handphone teman-teman mengetahui apa saja kebiasaan dan juga kesukaan teman-teman, bahkan iklannya pun menyesuaikan teman-teman. Yang merasa boleh tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, hal ini bukanlah merupakan sebuah kebetulan, melainkan sebuah strategi yang bernamakan iklan hypertargeting. Jadi, apakah itu iklan hypertargeting? Simpelnya, iklan hypertargeting adalah sebuah iklan yang didesain oleh para pengiklan secara spesifik agar dapat relevan dengan para target audiens mereka. Lalu dari manakah mereka mendapatkan target audiens ini? Mereka menyeleksi target audiens mereka berdasarkan data dan karakteristik para pengguna internet, khususnya yang saat ini kita bahas yaitu pengguna internet di Amerika Serikat. Nah, lalu apa tujuan mereka untuk mengiklankan iklan hypertargeting ini? Tentunya tujuan mereka adalah untuk mendapatkan target audiens yang sesuai dengan produk mereka agar tingkat pembelian mereka dapat menjadi lebih banyak. Lalu bagaimanakah pandangan pengguna internet Amerika Serikat terhadap iklan hypertargeting ini? Apakah mereka setuju dan menyukainya? Ternyata data membuktikan sebaliknya, di mana mereka seringkali merasa khawatir atau bahkan takut terhadap iklan hypertargeting ini. Mengapa? Karena mereka takut data mereka yang digunakan untuk iklan hypertargeting itu disalahgunakan, sehingga mereka menjadi takut, menjadi paranoid, dan akhirnya menimbulkan sikap menghindar atau menolak iklan hypertargeting. Nah, klaim ini juga telah didukung oleh penelitian dari Kinsuk, Gerard, dan Miller yang menyatakan bahwa intensitas hypertargeting akan menaikkan persepsi pelanggaran privasi. Dari yang kita lihat seperti data di sini, bar chart bagian C, yaitu contextual targeting adalah targeting ads yang biasa kita temui, dan juga yang D, group level targeting, yaitu tipe targeting yang sudah mulai spesifik menuju kepada grup atau individual tertentu. Dapat kita lihat pada bar chart D dan bar chart D ada kenaikan sebesar 66,67%, sebuah angka yang tidak bisa kita anggap remeh ya tentunya. Jadi dari 66,67% ini menunjukkan bahwa kenaikan persepsi pelanggaran privasi yang dirasakan oleh pengguna internet Amerika Serikat meningkat sebesar 66,67%.
di mana artinya semakin intens iklan hypertargeting yang ditawarkan oleh para pengiklan, maka para pengguna internet di Amerika Serikat malah semakin merasa bahwa privasi mereka justru dilanggar. Nah, klaim ini juga telah didukung oleh survei Accountable Tech pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa sekitar 81 responden mereka mengatakan bahwa mereka enggan membagikan data pribadi mereka kepada para pengiklan dan meski iklan mereka menjadi kurang relevan. Kemudian sekitar 73% menyatakan bahwa mereka ingin lebih mengontrol feeds mereka, sosial media mereka, meski nanti kontennya menjadi kurang menarik. Kemudian yang terakhir, sekitar 69% dari mereka menyatakan bahwa mereka menilai personalisasi ads ataupun personalisasi berita itu berbahaya ketika digunakan atau dibuat oleh AI. Lalu bagaimanakah solusi untuk menghindari pandangan buruk dari iklan hypertargeting ini? Tentunya kita tidak mau dong iklan yang kita buat susah-susah dan target audiens yang telah kita kumpulkan malah justru berbalik arah dan menghindari iklan kita. Tentunya hal ini ada pada penerapan iklan hypertargeting kita. Yang pertama, kita harus menyeimbangkan intensitas iklan hypertargeting. Jangan sampai kita terus-terusan memberikan iklan tanpa menyeimbangkan intensitasnya. Yang dimana ini justru malah memberikan rasa kurang nyaman ya bagi para pengguna internet. Kemudian, kita juga harus melindungi privasi pengguna internet serta transparan dalam penggunaan data. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya pengguna internet, khususnya di Amerika Serikat, dan juga mengurangi rasa khawatir serta rasa takut mereka, sehingga nantinya mereka akan menyukai iklan hypertargeting ini dan tidak menghindarinya. Untuk menutup presentasi pada hari ini, saya akan membawakan sedikit quotes dari Dr. Augustin Faust, yaitu seorang cybersecurity and marketing analyst. Beliau berkata, "People hate ads not because they hate the brands, but because they feel stalked." Jadi kesimpulannya, untuk menggunakan iklan hypertargeting semaksimal mungkin, kita harus memaksimalkan juga pandangan konsumen terhadap iklan hypertargeting, di mana kita harus mempertimbangkan pandangan konsumen, kita harus mempertimbangkan perasaan mereka agar iklan hypertargeting tidak menjadi bumerang bagi kita di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa.